Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu Siti? Alhamdulillah sehat Bu. Iya. Bagaimana kabarnya? Saya juga alhamdulillah sehat, tetap semangat ya Bu ya. Nah, saya dengar Ibu Siti ini akan melakukan proses coaching ya dengan Pak Ikran nanti. Iya. Nah, kira-kira waktunya kapan? Sebentar lagi insya Allah sudah dijadwalkan dan sudah dikondisikan. Iya. Nah, berarti dalam waktu dekat ya Bu ya sudah terjadwal. Nah, saya hadir di sini Bu, kehadiran saya ini sebagai pengamat. Tapi saya juga akan mendukung proses coaching Ibu, mengamati agar terlaksana dengan baik. Nah, kira-kira Ibu sudah menyiapkan proses coachingnya? Sudah. Ya, sudah. Oke, kalau sudah, dalam hal proses coaching nanti ada beberapa hal yang ingin saya amati ya, atau saya observasi. Nah, dalam hal ini beberapa penerapan coaching ini nanti apakah Ibu ini sudah melakukan proses coaching ini dengan algoritma atau belum? Kemudian prinsip-prinsip dari coaching itu sendiri sudah diterapkan atau belum, dan juga kompetensi-kompetensi dan teknik-teknik coaching ini sudah Ibu laksanakan atau belum. Nah, hal-hal itu yang menjadi rubrik penilaian saya nanti Bu. Nah, kira-kira dari penjelasan saya tadi sudah jelas atau belum rubrik penilaian yang akan saya amati nanti? Nanti pada proses coachingnya nanti kira-kira kompetensi mana yang dikembangkan? Jadi karena di sini kompetensi coaching itu ada 3 Bu ya, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan berbobot. Jadi saya di sini akan mengembangkan 2 kompetensi, yaitu mendengarkan dengan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot. Iya. Jadi ada 2 hal Bu ya dari ketiga kompetensi tadi, ada mendengarkan dengan aktif dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, dari kedua hal ini nanti bagian kompetensi yang mana yang secara spesifik ini Ibu saya observasi? Kompetensi yang mendengarkan dengan aktif itu yang akan saya kembangkan. Iya. Berarti pada kompetensi mendengarkan dengan aktif, nanti Ibu mendengarkan permasalahan dari coach Ibu ya. Nanti kan saya observasi pada spesifik itu Bu ya. Nah, kemudian indikator ketercapaiannya bagaimana? Terlihat dari proses nanti, terlihat di bagian manakah? Jadi karena di sini saya akan mendengarkan dengan aktif, maka saya akan memfokuskan pendengaran saya, menyimak baik-baik apa yang coach saya sampaikan, kemudian menanyakan sesuai dengan kunci yang dia berikan, kalimat-kalimat atau kata-kata kuncinya untuk menggali potensi atau ide-ide dari coach sehingga dia bisa menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Iya, bagus sekali Bu ya. Saya sudah mendengarkan persiapan coach Ibu. Saya rasa alur-alurnya sudah saya pahami. Nah, silakan Ibu lanjutkan proses coachingnya. Tapi setelah Ibu selesai nanti kita bincang-bincang lagi Bu ya. Saya mau mendengarkan apa hasil dari coaching Ibu. Ya, silakan. Terima kasih Bu Siti ya. Sampai ketemu lagi. Pak Ikram. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu. Apa kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillah, senang sekali saya bertemu dengan Pak Ikram ya. Jadi kemarin Pak Ikram sempat WA saya Pak ya. Iya benar Bu. Ada hal yang perlu mau didiskusikan pada hari ini. Dan mohon maaf baru hari ini saya bisa hadir bertemu dengan Bapak. Kira-kira ada apa Pak yang mau disampaikan? Pertama Bu, saya ucapkan terima kasih Bu. Ibu telah meluangkan waktu ini untuk berbincang dengan saya. Selanjutnya saya juga mohon maaf nih, itu saya mengganggu kesibukan Ibu nih. Jadi begini Bu, saya memang sudah seperti WA saya kemarin Bu, saya ingin berbicara dengan Ibu sembari sebentar gitu, karena ada beberapa hal yang menurut saya sangat penting sekali. Kira-kira apa Pak ya? Karena waktu kita juga agak terbatas Pak ya. Jadi begini, saya kan
baru sekitar setahun nih jadi kepala sekolah. Jadi ada sampai saat ini saya belum ketemu solusinya. Jadi di sekolah saya itu ada 4 orang Bu. Mereka ini guru senior sih, dari segi umur, dari segi pengalaman mereka, bahkan mereka itu mata-mata kepala sekolah. Tapi menurut saya, mereka ini kurang disiplin, tidak menjadi panutan yang baik. Mereka sering datang lambat, mereka tidak ikut kelas, mau mengajar di kelas. Jadi saya bingung ini bagaimana ini mau mendisiplinkan saya yang putus senior ini. Jadi ada permasalahan di sekolah Bapak. Iya. Bapak sebagai kepala sekolah yang baru kurang lebih setahun Pak ya. Kemudian ada 4 orang guru senior yang Iya. bahkan mereka itu mantan kepala sekolah yang ternyata dari kedisiplinan mereka kurang Pak ya. Iya. Sering terlambat dan sering meninggalkan kelas ketika Betul. jam belajar. Baik itu permasalahan yang memang apa ya membutuhkan suatu penyelesaian Pak ya, karena Betul. Bapak juga sebagai kepala sekolah otomatis Iya. ingin menerapkan disiplin baik. Jadi kira-kira tujuan dari diskusi kita hari ini apa ya Pak? Ya, saya mengharapkan Bu dengan diskusi dengan Ibu hari ini, karena saya yakin Ibu orang yang berpengalaman nih, sudah melanglang buana jadi kepala sekolah dan sekarang Ibu sudah jadi sebagai pengawas yang dikelakukan kali. Saya mengharapkan Ibu dengan berbicara dengan Ibu ini ketemu solusi yang tepat agar guru saya yang 4 orang ini yang senior, yang kutip senior tadi Bu, mereka ini bisa menjadi panutan, mereka bisa hadir tepat waktu, mereka betah mengajar di kelas. Gitu. Jadi saya tangkap di sini Pak ya, kita akan membicarakan penerapan disiplin kepada 4 guru senior ini agar hadir tepat waktu, kemudian tetap berada di kelas dan menjadi panutan karena mereka sebagai orang tua. Betul. Baik, kira-kira potensi yang bisa Bapak kembangkan karena Bapak juga sebagai kepala sekolah yang dituakan walaupun umur Bapak lebih muda Pak ya. Kira-kira apa Pak yang bisa dikembangkan untuk menerapkan disiplin kepada guru senior ini Pak? Jadi kami di sekolah itu Bu, setiap bulan itu kami sudah ada rapat bulanan. Jadi di situ seperti saya mengevaluasi dan situ kami membuat kesepakatan kelas. Yang satu kesepakatan sekolah kami bahwa setiap hari itu kami hadir jam istirahat. Terus di kelas itu sampai kan ada bel itu kan, bel bunyi baru istirahat. Jam pulang kami di SD itu 12.15 seperti itu. Terus artinya mereka bisa datang tepat waktu, betah di kelas, kira-kira begitu. Jadi itu Pak ya, setiap bulan sudah ada rapat evaluasi. Iya, dan sebenarnya sudah juga ada kesepakatan sekolah Benar, ya. benar. Tetapi 4 guru ini masih sering Iya. terlambat. Betul. Nah, kira-kira apa yang bisa Bapak lakukan untuk mendisiplinkan mereka Pak? Jadi saya berpikir begini, karena mereka ini kan senior. Kalau saya langsung memarahi mereka di rapat, mengatakan guru terus itu mereka tersinggung. Karena mereka jujur, karena lebih banyak sekali. Jadi saya berpikir, saya akan memanggil mereka ke ruangan saya coba berbicara perbataan sehingga menemukan solusi kenapa mereka terlambat, kenapa tidak datang kelas seperti itu. Dan atau mungkin karena mereka ini kan saya anggap orang tua, saya akan coba pendekatan kekeluargaan. Saya akan mendatangi berkunjung ke rumah mereka dengan sebagai anak mengunjungi bapak gitu kan. Nah, terlepas nanti membahas sekolah atau tidak itu istilahnya ikatan kekeluargaan akan terjalin dengan saya berkunjung seperti itu. Dengan harapan setelah terjalin kekeluargaan itu ya setidaknya muncul rasa segan dengan mereka dengan menghargai ada seorang anaknya yang sedang jadi pimpinan begini, mereka akan mendukung kebijakan saya sebagai kepala sekolah seperti itu. Bagus sekali Pak ya rencana yang ingin Bapak lakukan. Jadi memanggil berbicara secara personal dari hati ke hati di ruangan Bapak Pak ya. Kemudian berencana juga untuk mengunjungi mereka sebagai orang tua Pak ya. Luar biasa rencana yang Bapak lakukan. Kira-kira dari kedua rencana tadi mana yang akan Bapak lakukan terlebih dahulu?
eh, untuk saya akan melakukan memanggil mereka dulu aja. Memanggil mereka, kemudian saya akan ngobrol. Mungkin kalau bicara empat mata itu kan lebih tahu, saya bisa menggali masalah mereka apa dan sebagainya. Terus kalau memang tidak juga perubahan seperti itu, ya saya akan beri waktu yang tahap dua tadi. Saya akan bertandang ke rumah, saya akan lebih tahu nanti, tahu keluarganya, tahu mungkin apa mungkin faktor lain-lain, tahu anaknya, mungkin kalau tahu cucunya, mungkin mereka sakit ini karena mungkin mengurus cucu dan sebagainya. Ya, Pak. Jadi luar biasa Pak ya, mudah-mudahan dari apa yang Bapak rencanakan ini bisa meningkatkan disiplin dari guru Bapak dan Ibu. Nah, dari hal tadi kira-kira kapan Bapak akan memanggil mereka? Ya, karena disiplin ini kan krusial, ketika dibiarkan menular ke yang junior-junior ya. Nanti sangat berdampak sekali dengan mutu sekolah. Tentu saya akan melakukan ini sesegera mungkin. Saya berencana ini minggu depan, saya akan melihat waktu luang guru saya itu, misal mereka sedang di pelajaran PAI atau PJOK kan sedang tidak mengajar nih. Itu sela-sela itu saya akan mengajar mereka ngobrol seperti itu. Terima kasih Pak, Bapak sudah berbagi dengan saya dan Bapak juga sudah menemukan solusi dari apa yang Bapak inginkan dan luar biasa Pak ya solusinya. Saya juga belajar dari apa yang Bapak sampaikan. Mudah-mudahan nanti guru-guru ini menyadari hal yang kurang disiplin tadi menjadi disiplin sehingga apa yang Bapak inginkan bisa tercapai. Baik, saya tunggu cerita selanjutnya. Boleh Bapak WA ke saya atau mengundang saya kembali ke sini, dengan senang hati akan saya hadiri Pak. Terima kasih Pak. Ya. Mungkin itu saja karena mungkin Bapak juga ada kesibukan lain. Kita ketemu lain waktu lagi Pak ya. Ya, terima kasih Bu. Jadi bila kita ngobrol gitu tadi, saya jadi plong. Tadinya saya kan tidak tahu ya apa solusinya. Jadi dengan kita ngobrol dengan Ibu, saya ketemu solusi. Jadi plong pikir saya. Jadi saya terima kasih sekali Bu, dan saya janji ketika nanti guru-guru saya telah ada perubahan dengan usaha-usaha yang kita lakukan tadi, itu saya akan nanti berbicara dengan Ibu. Ya tentunya melihat waktu dan kesibukan Ibu sehingga tidak mengganggu aktivitas Ibu gitu. Oke, sukses selalu Pak ya. Oke, siap. Itu saja dulu kali ini. Terima kasih Pak. Kita tutup diskusi kita. Iya sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Ibu Siti. Waalaikumsalam Bu Fira. Iya. Bertemu lagi Ibu Siti ya, setelah Ibu Siti melakukan coaching tadi bersama Pak Dikran. Sekarang waktunya kita berbincang-bincang. Kemudian Ibu Siti share pengalaman Ibu Siti dan juga nanti saya akan menyampaikan hasil dari pengamatan atau observasi saya terhadap Ibu Siti dan juga Pak Dikran ya. Sudah siap Ibu Siti? Alhamdulillah sudah siap Bu. Iya. Tidak sabar lagi saya ingin menceritakan Iya. pengalaman saya. Iya. Nah, ini Bu Siti ada beberapa hal nanti yang akan juga saya sampaikan nih. Nah, saya tanya dulu nih. Pada saat Ibu Siti melakukan coaching tadi, menurut Ibu Siti indikator yang sudah tercapai dari Ibu Siti kira-kira dari pengalaman saya tadi Bu ya, menurut saya alhamdulillah saya sudah menerapkan, mengembangkan kompetensi mendengarkan dengan aktif. Jadi saya mendengarkan permasalahan yang dialami oleh coach saya yaitu Pak Dikran dengan kedisiplinan gurunya Bu ya. Dan alhamdulillah tadi juga sudah menemukan solusi yang muncul dari ide coach saya. Dan alhamdulillah juga sudah mendapatkan komitmen jadi untuk melaksanakan, dan coach saya tadi juga merasa bahagia, senang sudah mendapatkan solusi dari permasalahannya. Ya, gimana perasaan Ibu Siti? Senang atau tidak coachingnya sudah menemukan masalah? Alhamdulillah saya merasa senang, merasa bisa berbagi, bisa membantu mengembangkan dirinya ya. Jadi saya merasa senang sekali Bu bisa bermanfaat untuk orang lain. Iya, betul sekali Bu ya. Nah, izin saya menyampaikan beberapa hasil pengamatan saya Bu ya, beberapa pengamatan hasil observasi. Nah, di
sini kan setelah Ibu melakukan coaching tadi yang saya amati, dari mulai alur cerita tadi, dari mulai kemudian prinsip-prinsip dari coaching itu tersendiri. Setelah itu Ibu mengembangkan kompetensi-kompetensi. Nah, menurut saya untuk alur ceritanya itu sudah terpenuhi semua, Bu. Jadi alurnya terstruktur. Kemudian dari prinsip-prinsipnya sudah diterapkan juga, sudah ada kesadaran penuh dari Ibu tadi, sudah ada komitmen. Kemudian di kompetensinya, nah dari ketiga kompetensi tadi yang ingin Ibu persiapkan dari saya ini kan mendengarkan dengan aktif ya. Nah, kalau saya lihat itu sudah terlihat dari proses coaching Ibu tadi. Ibu sudah bisa mendengarkan dengan aktif, mendengarkan dengan fokus. Jadi apa yang disampaikan oleh coaching Ibu tadi bisa Ibu pahami dan sudah bisa membawa atau mengarahkan ke solusi-solusi yang bisa coaching itu sudah temukan. Dari hasil pertanyaan-pertanyaan yang Ibu ajukan juga sudah ada kalau saya lihat. Nah, luar biasa Bu ya, hasil diskusi Ibu, hasil coaching Ibu tadi. Iya. Nah, kemudian Bu, dari hasil diskusi atau coaching Ibu tadi, menurut Ibu apa lagi yang ingin Ibu kembangkan atau Ibu tingkatkan? Kompetensi yang mana yang ingin saya kembangkan? Mungkin saya ingin mengembangkan kompetensi kehadiran penuh ya. Jadi karena teknik kompetensi mendengarkan ini butuh kehadiran penuh, jadi saya ingin menghadirkan itu pada diri saya. Mungkin yang akan saya lakukan nanti dengan menggunakan seperti teknik stop, kemudian ketika saya mulai hilang fokus saya akan tarik nafas sebentar seperti itu. Oh iya, bagus sekali Bu ya, bagus sekali. Nah, nanti Ibu kembangkan kesadaran penuh Ibu dengan teknik stop tadi Bu ya. Silakan Ibu coba nanti ke depannya, atau ada yang coach-coach lain ingin Ibu bantu. Jadi mulai kesadaran penuh, mendengarkan yang aktif, kemudian juga mudah-mudahan apa yang Ibu harapkan ini bisa terlaksana. Dan kompetensi ini Ibu tingkatkan tadi, Ibu berusaha kembangkan lagi, dilatih lagi. Nah, itu saja Bu ya. Saya sudah melihat prosesnya, sudah juga observasi, sudah juga saya amati dan hasilnya apa. Mungkin itu saja hasil kita diskusi hari ini Bu ya. Terima kasih. Saya juga mengucapkan terima kasih Bu Fira sudah meluangkan waktunya untuk melakukan supervisi terhadap saya. Saya merasakan sekali manfaat dari kegiatan kita hari ini. Terima kasih sekali lagi Bu. Iya, sama-sama. Baik, di situ kita akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.